Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, calon imam Kuskupan Sintang. Pada hari ini, kita bersama akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas, bab 7, ayat 36 sampai dengan 50. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Ini adalah penggalan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 20. Tentu para saudara yang terkasih, ayat ini tidak hendak menyatakan bahwa Paulus menyarankan kepada kita untuk terus berbuat dosa, melainkan sebaliknya.
Paulus mengajak kita untuk sadar diri bahwa kita merupakan pendosa. Untuk itu, maka kita diajak oleh Paulus lewat ayat ini untuk bersama membenahi diri untuk bertobat. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita telah bersama mendengar Injil yang cukup panjang pada hari ini, berkisah tentang seorang perempuan berdosa yang mendapat pengampunan dari Yesus, Sang Allah yang Maha Rahim. Pada Injil hari ini, secara umum, secara keseluruhan, kita dapat menyaksikan bahwa di sana terdapat perbandingan antara orang Farisi yang dalam tanda kutip merasa diri benar, dan juga si perempuan itu yang dengan jelas kita tahu bahwa dia adalah seorang pendosa berat dan bahkan dinyatakan cukup terkenal di sana. Apabila kita menyimak Injil Lukas secara keseluruhan, kita akan menemukan di sana ada banyak perbandingan serupa. Perbandingan antara orang yang merasa diri benar dan orang yang berdosa. Ya, seperti tadi, antara orang Farisi dan perempuan pendosa. Lalu juga kita menjumpai antara anak sulung dan anak bungsu, dan juga hal-hal yang serupa. Ya, perbandingan di Injil Lukas ini jelas menyatakan kepada kita bahwa Injil Lukas hendak menyatakan sebuah keselamatan yang universal. Yang selamat dalam teologi keselamatan universal ini maksudnya adalah yang selamat itu bukan hanya orang yang sejak kecil atau sejak lama sudah berbuat baik menata hidupnya atau merasa diri baik, atau dalam konteks Yahudi hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga keselamatan itu datang kepada orang berdosa yang dengan tulus, dengan sepenuh hati mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, seperti yang kita dengar pada Injil hari ini. Demikian pula dalam sejarah gereja, dalam sejarah perkembangan iman Katolik, kita mengenal tokoh-tokoh gereja yang cukup terkenal dan hampir mempunyai kisah yang sama seperti perempuan di Injil hari ini. Ya, sebut saja Santo Agustinus yang dengan jelas berkata bahwa terlambat aku mencintaimu, oh keindahan lama yang selalu baru. Santo Agustinus mengungkapkan keagungannya kepada keindahan Allah yang Maha Rahim, yang telah mengampuni dosa-dosanya dan justru malah mengangkat dia menjadi gembala bagi umatnya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berangkat dari Injil hari ini, saya hendak mengajak kita untuk bersama merenungkan dan belajar dari ketiga tokoh yang disebutkan dalam Injil. Ya, pertama jelas perempuan si pendosa itu. Kemudian kita juga bisa belajar dari orang-orang Farisi. Dan juga sebagai puncaknya, tentu kita harus belajar dari guru abadi kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dari perempuan pendosa tadi, dalam refleksi saya menemukan bahwa perempuan pendosa ini hendaknya menjadi bagi kita sebuah model, sebuah teladan, menjadi seorang teladan bagi kita bahwa kita hendaknya selalu sadar akan kelemahan manusiawi kita, bahwa kita tidak pernah luput dari dosa. Lalu apa yang penting adalah kita mau untuk datang kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, menyerahkan segala kelemahan manusiawi kita untuk bisa menerima rahmat-Nya, yaitu rahmat pengampunan dan hidup juga atasnya. Kemudian kita juga bisa belajar dari apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Apa yang bisa kita pelajari? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mungkin dalam suatu keadaan, dalam sebuah situasi, kita bisa saja seperti orang-orang Farisi itu, yang kita sudah merasa diri benar begitu, lalu melihat orang yang berbuat salah, lalu kita justru menghakimi. Ya, kita mungkin bisa masuk dalam situasi seperti ini. Tetapi apa yang penting adalah kita untuk kembali sadar diri, kembali menyadari bahwa kita juga tidak pernah luput dari kesalahan. Kemudian kita juga bisa belajar, tentu kita harus belajar dari guru abadi kita, Yesus Kristus, yang merupakan Allah yang Maha Rahim. Di sini ia menunjukkan betapa ia sangat berbelas kasih dengan mengampuni dosa-dosa perempuan yang dikatakan banyak tadi. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, marilah kita juga belajar untuk berusaha hidup seperti apa yang telah diteladankan Yesus Kristus bagi kita,
yaitu dengan bertindak seperti tindakan Allah yang Maha Rahim. Kita diajak untuk bisa mengampuni dan memberikan apa yang baik dari diri kita bagi sesama kita. Mari kita mohonkan rahmat Allah untuk bisa selalu belajar dari firman-Nya yang Ia percayakan kepada kita, yang telah diwartakan oleh para rasul dan para penerus-penerus rasul kepada kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, melindungi kita dari dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.